Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan ekonomi di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi, daerah bisa mengelola anggaran sendiri seperti APBD, menggali potensi ekonomi seperti UMKM, pariwisata, dan pertanian, serta menarik investor. Ini memberi fleksibilitas bagi daerah dalam menyusun kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Namun, otonomi daerah juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan kemampuan antar daerah, lalu ada lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Karena itu, keberhasilan otonomi sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan dukungan dari pemerintah pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Rosyana Rahmawati dengan NIM akhir 118 ingin menjelaskan tentang Angkatan Kerja dan Kemiskinan. Angkatan Kerja merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Di Indonesia, tingginya jumlah angkatan kerja menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan ekonomi. Namun, jika dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu peningkatan angka pengangguran dan memperbesar potensi kemiskinan. Pengangguran terutama yang bersifat struktur dan terbuka berkontribusi langsung terhadap kemiskinan karena menyebabkan individu atau tenaga kerja kehilangan sumber pendapatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi ciri utama kemiskinan yang berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap pekerja yang layak. Kemiskinan sendiri tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, dan minimnya kesempatan untuk pengembangan potensi diri. Dalam konteks ini, kualitas angkatan kerja memegang peran penting. Tenaga kerja dengan keterampilan rendah cenderung terjebak dalam sektor informal, pekerja bergaji rendah, atau bahkan pengangguran jangka panjang. Lingkaran setan antara rendahnya kualitas tenaga kerja, keterbatasan pekerjaan produktif, dan kemiskinan menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga harus melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Strategi pemerintah dalam mengatasi masalah ini antara lain melalui pelatihan vokasional, program kartu pekerja, subsidi usaha kecil, dan berbagai bentuk perlindungan sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, keterkaitan antara angkatan kerja dan kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kapasitas tenaga kerja merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Azami. Saya di sini akan menjelaskan tenaga kerja dan era 4.0. Pernah nggak sih kalian dengar istilah era industri 4.0? Terus langsung mikir, itu maksudnya apa sih? Terus hubungan sama tenaga kerja apa? Nah, itu topik yang kita akan bahas di video kali ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, era industri 4.0 itu adalah ketika dunia kerja sudah masuk ke dalam sistem otomatisasi, yaitu kecerdasan buatan, yaitu seperti AI dan teknologi digital lainnya. Intinya, kerjaan manusia makin banyak dibantu, bahkan bisa digantikan oleh mesin pintar. Misalnya dulu di kasir supermarket semuanya manusia, sekarang bisa menggunakan self checkout.
Atau kalau dulu kita ke bank harus menjumpai teller. Nah, sekarang kita bisa melalui aplikasi seperti m-banking. Nah, itu contoh kecil dari dampak dari revolusi 4.0. Terus gimana nasib tenaga kerja? Jadi gini, pekerjaan yang sifatnya berulang dan mudah diprogram itu bisa digantikan oleh mesin. Tapi tenang, bukan berarti manusia nggak penting. Justru yang dibutuhin sekarang adalah skill baru. Beberapa skill yang kita wajib kuasai di era digital 4.0 ini yaitu adalah yang pertama, yaitu kemampuan berpikir kritis, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga kolaborasi digital, yang keempat problem solving, dan yang terakhir adalah yang paling penting melek teknologi. Kita nggak bisa lari dari perubahan, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk bersaing. Yuk kita upgrade diri kita dari sekarang, misalnya belajar digital marketing, terus desain grafis, bahkan coding. Jadi buat kamu yang masih sekolah ataupun kuliah, jangan takut sama era industri 4.0. Justru kita harus menjadi generasi yang kreatif dan adaptif. Dunia kerja boleh berubah, tetapi semangat kita jangan sampai ketinggalan, oke? Kalau kalian suka penjelasan singkat kayak gini, jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.